Kayak sering sekali tuh banyak orang tuh menganggap bahwa hutan tuh mistis. Ya, iya. Kerusakan lingkungan itu dirasakan bukan saat katong sekarang ya, tapi mungkin pas 20 tahun kemudian atau katong sudah punya anak cucu yang rasa mungkin mereka gitu loh. Ini kalau keluar ini bukan bahasa Inggris lagi, ini British. Siap. Bahkan yang kasus 270 juta itu kan itu bukan itu bukan rugi tunai Ya, uang semua, itu kerusakan ekologis. Ekologis ya. Bayang. Oke, jadi gimana yang baru balik dari kampung Inggris? Alhamdulillah baik. berapa lama di kampung Inggris? Ada. Sebulan dapat 1 bulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan. Berarti sekarang kayaknya udah jago bahasa Inggris ini. Belum. Ah, Little bit. ya wow, that's very good. Asik. Oh, nice. Let's go. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, untuk konten kita kali ini kita bersama dengan Bakum dari Manggete Forest ya. Ya, jadi kita ini bakal nongkrong dengan Manggete Forest gitu. Oke? Ya, mungkin buat perkenalan ya, mungkin teman-teman yang lain masih bingung itu apa Manggete Forest, mungkin aku boleh jelaskan Manggete Forest itu sebenarnya apa? Oke, Manggete Forest itu awal didirikan itu sebagai komunitas, tapi ketika berjalan sudah berproses, pada akhirnya dia menjadi NGO, non-government organization. Manggete Forest ini di bidang apa sih? Bidang lingkungan ya, jadi lebih lingkungan dan spesifikasinya ke arah kehutanan gitu Mas. Manggete Forest, kalau dari nama itu Manggete berkunjung, forest hutan, berarti mengunjungi hutan ya berarti. Berkunjung melihat hutan begitu tuh. Filosofis ya. Santai. Tapi kenapa Manggete Forest? Maksudnya kenapa Manggete Forest didirikan, dan maksudnya kenapa Manggete Forest? Oke. Kenapa didirikan? Kenapa Manggete Forest? Kenapa didirikan? Ya. Oke ya. Secara personal ya, kita tuh punya goals sebelum wisuda. Kita pengen buat satu wadah gitu loh, wadah yang memang berfokus ke kehutanan. Biar setelah wisuda atau setelah kampus, kita bisa belajar lagi soal kehutanan. Tidak di kampus, tapi bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang dipelajari di wadah yang coba kita buat, gitu loh. Dan memang kedua, memang akhir-akhir ini kan katong sering dengar isu lingkungan, pemanasan global, climate change, dan ya begitulah, pembuangan sampah dan sebagainya tidak terurus, limbah sampah, kesadaran manusia dan sebagainya. Maka perlu gitu loh, sebagai orang Maluku kita perlu berikhtiar ya, berikhtiar menginisiasi proyek-proyek gitu loh. Ya tipis-tipis ya, yang penting berkah lah, yang penting katong coba bergerak terus kan Mas, Bang. Mobil ini belum datang kah? Belum. Waduh. Kita pokoknya main santai aja lah. Monggo duluan aja. Siap. Berarti tetap mengenalkan ilmu padi ya. Ya. Tetap menyala buku main tipis-tipis kan? Ilmu padi Nyala, kan Bang, tipis-tipis. Nyala. Ya, berarti mungkin supaya Coba pakai bahasa Inggris. Kalau ini kan kita kan anggap aja kita orang dari Padang, kan kita harus pakai bahasa Inggris. So how your explanation right now? ini kalau keluar ini bukan bahasa Inggris lagi, ini British. Siap. Iya. Very good ya. Wadah. Harry Potter. Di Harry Potter. Wadah. Wah. Dari buah. Dari Potter. Ya, apa lagi tadi? Kenapa? Berarti buat Manggete Forest supaya pelajaran yang di kampus itu nggak terputus. Berarti. Salah satunya. Keren sih. Memang karena sekarang juga kan banyak orang yang maksudnya kampus itu cuma untuk sekedar media belajar, kan ada yang cuma sekedar gitu kan, belajar atau bagian dari proses untuk mencari pekerjaan gitu kan, kadang tidak terlalu penting. Tapi
kayaknya pasti bagian orang yang mementingkan pendidikan juga berarti ya. Alhamdulillah. Keren. Ya, Mang Interference sebenarnya dari kapan? Didirikan. Itu 22 September 2023. 2023. Berarti udah 1 tahun ya. Sekarang kita Masuk 1 tahun. Ya, masuk. Keren sih. Ada kalau ada pemuda-pemuda yang kayak gini-gini di Ambon nih kalau banyak ini Ambon maju sekali pasti nanti. Iya sih. Tapi ini kan kalau ngomong sama kita Forest kan pasti bicara tentang hutan ya. Nah terkadang ini teman-teman mungkin sering dengar gitu kan orang apa kayak sering sekali tuh banyak orang tuh menganggap bahwa hutan tuh mistis. Ya, iya. Apakah sepakat dengan pernyataan itu? Hutan mistis? Hutan Kalau dari abangnya gimana? Bisnis nggak? Bagaimana? Hutan dan mistis. Kalau dari kita pendapat pribadi sebenarnya hutan dan mistis dekat itu karena ada masih mitos-mitos masih Masih banyak yang mitos ya? banyak gitu kan di kampung-kampung kan biasanya kan hutan itu kan biasanya banyaknya di kampung-kampung kan kita kan Cina ada lagi jadi kalau dikaitkan dengan mitos ya karena biasanya di kampung-kampung itu masih banyak mitos-mitos. Kita masih ada hutan sih. Bagian Stein. Iya sih. Bagian Stein itu kan masih hutan. Iya sih. Tapi kayaknya di stand mungkin jangan sampai ada mitos-mitos juga jadi kayak juga di sana kan. Karena kan terkadang ketika ada suara-suara pohon bergesek-gesek, orang bilang suara apa lah itu, suara kuntilanak lah, suara setan lah. Iya. Padahal kan suara-suara alam memang digunakan untuk ya begitu. Iya, itu juga alam kan. Karena juga ada burung yang kadang kan kalau di alam itu kan lupa nama burungnya sih, ada juga kan burung yang bisa kayak teriak-teriak gitu kayak orang gitu. Kita itu kayak, itu kan burung. Tapi orang bilang tuh bahwa itu tuh lagi ada apa? Swangi. Setan swangi yang sedang, kalau orang Jawa bilang tuh katanya kuyang. Kuyang yang sedang bergitanya di siang hari begitu. Kalau itu burung loh. Itu burung kan yang bisa ini. Nah, kalau bagaimana dari teman-teman kita terus bagaimana? Kalau mau mistis. Apakah itu mistis atau tidak begitu? Siap. Jadi kalau hutan ini kan tempat tinggal manusia pada awal peradaban kan. Asik ya? Iya. Jadi sudah mulai main di belakang-belakang nih. Kembali ke masa lampau. Jadi ketika ada perkataan dari dosen UGM ya, yang kita masih ingat sekali, dia bilang gini, ketika Nabi Adam itu turun ke muka bumi dan dia mencari Siti Hawa, kan tidak begitu ketemu langsung turun ketika ketemu Siti Hawa. Dia tuh memanfaatkan hutan untuk survival. Iya. Dia mencari makan, mencari kebutuhan hidup, kebutuhan tidur itu di hutan. Dan sepanjang perjalanan menuju Siti Hawa tadi. Nah, kemudian zaman bergeser, kita harus melihat bahwa di hutan itu adalah makhluk hidup juga gitu loh. Pohon itu bagian dari makhluk hidup gitu kan. Tanpa hutan mungkin manusia juga sulit untuk hidup. Ya. Bahkan susah dan akan mati gitu loh. Karena kita perlu air, hasil-hasil dari hutan. Ya. Nah, mistisnya kenapa? Karena hutan itu bukan hanya masyarakat urban yang tinggal, tapi ada masyarakat yang memang dari dulu itu mereka memilih hutan sebagai tempat hidup. Gitu loh. Jadi mistis yang berkembang tuh sebenarnya bukan mistis yang seram-seram gitu loh. Tapi di hutan memang ada tempat-tempat mistis yang dalam tanda kutip beta sebut sebagai tempat-tempat keramat begitu ya. Tempat-tempat keramat. Masih ada sampai kita di Seram itu masih ada orang yang sembah pohon dan sebagainya dan itu toleransi karena memang mereka lahir di situ gitu loh. Gitu kan. Oke. Ini itu sudah ada tuh dibawa ke sini dulu biar kita ada teman-teman ini. Haus. Pembahasannya lumayan berat soalnya nih. Aduh. Ini jus apa aja? Thai tea. Ya, Ini. Thai tea ya, bukan Thai. Maksudnya ini dari Thailand, Thailand tea. Ya. Terus. Mantap. Oke. Tapi intinya gini ya teman-teman ya, maksudnya bukan karena kita menganggap bahwa YouTube memang kan ada benar juga yang itu sebagai tempat mistis. Nah tapi jangan sampai kenal itu kemudian kita takut dengan jin, dengan setan. Iya. Karena kan pada dasarnya kita sebagai manusia adalah kita kan manusia namanya setan, tidak takut kepada mereka, tapi memerangi mereka gitu. Ya memang sih benar juga sih, karena kan tempat tinggalnya jin kan di hutan kan, di hutan sama laut. Tapi jangan apa-apa setan dan apa-apa jin, janganlah. Jin itu tidak semata-mata menampakkan diri, dia tidak lah. Mereka tuh tidak seperti itu, mereka tuh dari dulu tuh, nampaknya gimana itu kan pasti langsung muncul gitu kan. Iya. Gitu ya? Jadi kata Sampur sudah mulai masuk di bisnis ini bahaya juga nih. Supernatural. Kayaknya Mungkin ada yang indigo di sini. Kalau ada kita Dibandingkan Indigo kita lebih ke arah Indihome sih. Jadi
Jangan pas bantu di sini, ini bahaya. Oh. Ini sensitif soalnya beberapa orang juga kayaknya tidak suka dengan jari video. No. Soalnya dikit-dikit lemot. Sampai tuh ada istilahnya tuh indi mau maksudnya indi mau apa itu gitu kan? Susah dilanjutkan lah ya, tidak usah dilanjutkan mungkin. Bahas ke poin, ya mungkin karena berkaitan sama kepercayaan masyarakat satu tempat mungkin jadi seolah-olah ada nuansa gaibnya gitu kan yang terbangun di situ. Tapi kalau dilihat memang sih hutan bisa dibilang sumber kehidupan lah kan. Sumber Sumber kehidupan. kehidupan. Bahkan ada yang mengistilahkan hutan itu kan paru-paru dunia, gitu kan? Paru-paru dunia. Jadi memang sangat penting dan sebenarnya Bang ini kan sebagai pemuda toh istilahnya pemuda. Sebenarnya peran pemuda untuk kelestarian ekosistem sebenarnya seberapa besar sih kalau menurut saya? Wah, penting ya. Kalau saya memang tetap mungkin saudara-saudara juga menganggap itu penting sebagai anak muda. Kenapa harus menjaga lingkungan? Karena kerusakan lingkungan itu dirasakan bukan saat katong sekarang ya. Tapi mungkin pas 20 tahun kemudian atau katong sudah punya anak cucu, yang rasa mungkin mereka gitu loh. Sekarang ada isu bahwa akan kenaikan suhu bumi 1,5 tahun 2030 katanya. Tapi bisa jadi tahun 2027 gitu loh. Maka ini yang perlu katong waspada sebagai anak muda, katong tidak bisa hanya duduk diam gitu loh. Sebagai pemuda juga katong harus coba up to date soal masalah-masalah yang terjadi ke depannya gitu. Mungkin saja. Apalagi memang apa ya, pemuda itu ini tongkrongan halal ya. Pemuda itu kalau apa ya kalau berdasarkan tarikh sejarah Ya, banyak memang nama-nama besar itu dari kalangan muda. Banyak terbentuk pribadinya, kematangannya itu di usia-usia gini loh, karena masih sehat gitu ya. Kalau kata salah satu guru saya, masa muda ini terletak di antara dua masa lemah gitu loh. Antara masa yang dari bayi dan yang tua. Bayi kan lemah, kotong ini tengah-tengah gitu loh. Masih prima-primanya, apalagi laki-laki kita ini kan. Waduh, haruslah coba. iya. Itulah kalau saya ya. Sebenarnya masalah. Kalau teman-teman gimana nih? Sekarang iya sih kalau bicara soal isu lingkungan sih memang sangat krusial ya apalagi sekarang sangat penting. Sampai tadi dikatakan kan kalau beberapa tahun sekali itu terjadi kenaikan suhu bumi makin memanas. Makanya kalau teman-teman yang memperhatikan berarti mungkin teman-teman bisa membandingkan 5 tahun kebelakang sama 5 tahun sekarang itu panasnya luar biasa perbandingan sangat jauh karena dibandingkan tahun 5 tahun sebelumnya sama tahun sekarang sangat panas, cuacanya juga berubah-ubah gitu kan. Tapi balik lagi ke Mengente Forest, sebenarnya Mengente Forest ini dia fokus utamanya apakah dia di pelestarian kehutanan kah atau dia pemberdayaan hutan atau bagaimana sebenarnya? Jadi memang dalam menginisiasi kita perlu namanya bisnis plan ya. Bisnis plan itu. Nah, bisnis plan kita ada 2 goals, tujuan kita ada 2. Pertama, forest monitoring atau monitoring hutan ya, memantau hutan. Memantau hutan ini nanti luas lagi tuh kajiannya. Ada kayak misal deforestasi dari tahun ke tahun, terus perkembangan registrasi status hutannya bagaimana, itu coba katong inisiasikan. Kedua yang sekarang katong lagi sementara bisa handle ini itu adalah produk sustainable development atau pengembangan produk berkelanjutan. Pengembangan produk berkelanjutan ini misalnya kayak katong buat produk berkelanjutan nih, produk-produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang organik, bahkan produk-produk yang baru tapi dari barang-barang bekas gitu loh, renewable, reusable gitu kan, recycle lah. Ada 4R atau 5R itu. Nah, salah satu contoh yang sekarang katong inisiasi ini ada beberapa produk berkelanjutan yang coba katong tipis-tipis saja pelan-pelan yang sebisanya dia itu bisa katong handle tipis-tipis atau bahasa bisnisnya minimum valuable product gitu ya. Itu seperti ekoenzim, kompos dan sebagainya. Katong coba nih di sekolah-sekolah katong datang, kemudian ke kampus-kampus, ke masyarakat katong sosialisasikan bahwa produk-produk yang katong tawarkan ini punya manfaat loh, serbaguna loh. Dan misalnya nih ekoenzim itu kan dari kulit-kulit buah gitu kan, kulit-kulit buah potong olah jadi cairan serbaguna, dan itu bisa jadi pembersih WC, pembersih wastafel, bisa jadi pupuk cair gitu.
Itu yang sebentar katong lagi godok akang begitu. Tujuan dari ekoenzim ya tadi katong mengurangi sampah itu sampai di TPA gitu kan. Iya, iya. Sekarang kalau katong angkat sampah, misalnya katong angkat sampah nih, pasti kan ujung-ujung katong akan taruh lagi di TPA kan. Iya. Tapi kenapa mindsetnya kita angkat sampah itu kita gak ubah dulu, kita gak ubah dulu, terus kita jadikan barang-barang yang usable gitu loh, barang valuable, barang-barang yang bernilai kembali gitu kan. Kan capek juga, misalnya bukan saya tidak menghargai yang orang-orang yang gitu ya, maksudnya ini semua azan, Itu biasanya biasanya nggak disesuaikan saja. Iya. Jadi memang santai-santai. Nah, tujuan dari gaya produk itu salah satunya adalah mengurangi sampah itu sampai di TPA. Bagaimana caranya katong olah dia menjadi valuable, katong bikin dia menjadi barang yang memang bisa dipakai ulang atau bisa menjadi barang ekonomis gitu ya. Nah, kan bisa dijual. Iya. Di Shopee coba dicek gitu ya. Dijual semuanya tuh di Shopee tuh. Mana yang terjual ribuan lagi, ratusan ribuan yang terjual gitu kan. Artinya masyarakat membutuhkan itu. Insya Allah. Uh, Jadi berarti memang dari Bung kan punya apa? Punya tujuan yang positif untuk Ya. masyarakat begitu. sangat positif Sangat sih. positif. Iya. Iya. Kita juga sepakat soal apa meminimalis sampah seminimal mungkin sampai ke TPA, karena kita juga sebenarnya secara pribadi sampai sekarang pun kita memisahkan sampah organik sampah non organik di beda rumah. Wah, mantap tuh. Ya, jadi sampah non organik itu kita sebisa mungkin buang di belakang rumah supaya akan membusukkan terurai gitu Terurai, kan. Ya, sedangkan sampah yang non organik ini memang kita masukkan untuk ke tempat sampah, nanti memang di satu tempat sendiri gitu supaya gitu. Selama kita belum mampu untuk merecycle-nya, maka kita mengamankannya. Nah, itu kita sepakat sih soal itu sih, karena isu lingkungan ini kan sebenarnya dia berkesinambungan kan. Membahas hutan tidak bisa melepaskan soal sampah kan. Membahas hutan tidak melepaskan soal masalah isu misalnya air yang tiap beberapa tahun sekali itu dia menurun, volume air minum kita itu menurun tiap beberapa tahun sekali gitu ya, debit airnya menurun, dan kadang-kadang dan bahkan di beberapa kota besar itu tercemar. Itu bukan tercemar, tapi jadi pembahasan tersendiri. Kita tetap fokus di Kayaknya kau salah jurusan. Kayaknya kau kau jangan ambil jurusan hukum. iya sih. Harusnya ambil jurusan kehutanan. Fakultas pertanian. Jadi saya eskud Ya. Bisa. bisa eskud ya. Tapi balik lagi ke tadi, karena ini kan ada produknya ini ya, cuma masalahnya kadang-kadang masyarakat itu tidak mampu menghargai produknya itu kan. Ada produknya dan masyarakat tidak mampu menghargai. Kira-kira menurut saya bagaimana caranya supaya masyarakat mampu menghargai produknya, Menghargai atau membeli juga. ya jadi kan orang ya jadi memahami perasaan urgensinya sampai membelinya itu kan. Menurut saya kira-kira ada sih yang salahnya, mungkin bisa maksudnya bagikan ke teman-teman yang mungkin bisa jadi pemantik lah, atau mungkin informasi lah mungkin. Nanti kita baca berkat ya. Ya, Jadi memang kalau sebelum sampai situ ya, ya, jadi memang kalau katong mau lingkungan itu, kan orang-orang tuh harus pada kesimpulannya tuh orang-orang sudah berpikir balik lagi ke kesadaran diri masing-masing gitu. ya, Balik lagi ke pola pikir masing-masing. Kalau katong diskusinya terus jawabannya pola pikir masing-masing itu gak selesai-selesai tuh. iya, Gak bakalan selesai tuh. Nah. Orang-orang buang sampah di laut karena pola pikirnya kayak gitu. Itu bukan jawaban sebenarnya kan. iya, Balik lagi ke pola pikir sampai kapan ini? Itu mau kasih selesai pola pikir gitu ya. Jadi memang tujuan katong sebelum masuk lebih jauh ke produk dan menyebarluaskan produk, pertama yang katong bangun itu adalah katong membangun lingkungan dulu, membangun ekosistem, dan katong mengevaluasi ekosistem. Apakah di Kota Ambon ini masyarakatnya ini udah mulai gencar belum ngomong soal perubahan iklim, mengikuti webinar, seminar mengenai isu-isu lingkungan. Nah itu yang sementara katong kaji, dan yang beta teliti rata-rata pengkajian itu masih di ruangan LSM, ruangan NGO, dan ruangan-ruangan kampus. Masyarakat itu masih belum terdengar luas nih kan. Jadi memang katong harus butuh pasukan, butuh SDM untuk membangun ekosistem itu. Nah, agar produk itu dihargai, tentu
harus sejalan dong dengan ekosistem itu. Nah pertanyaannya gimana kalau ekosistem itu susah dibangun dan ketong ingin produk yang ketong tawarkan ini dia bisa tersosialisasikan ke masyarakat. Iya. Oh siap, ini aja Bu, udah terang nih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, betul kan Mas? Aman ya? Nah bagaimana agar mereka membeli itu? Itu nanti balik lagi ke komunitas. Komunitas punya rancangan marketing sebagaimana rupa gitu loh. Nah, kalau saya pribadi memang dalam menjalankan proyek, saya tuh sering pakai namanya format BMC, visi model canvas, terus juga pakai namanya business plan dan sebagainya. Nah, itu sering saya gunakan. Terus evaluasi, kita kadang tuh asesmen lempar produk. Evaluasi, kenapa gak ada yang beli gitu kan? Evaluasi, terus nyari cara lagi marketing bagaimana kita pakai influencer, kita lempar atau bagaimana. Nah, itu bisa disiasati, Bang. Jadi ada sebuah strategi, ada sebuah strategi dan proses. Oke, itu aja mungkin kemudian saya untuk menghargai bagaimana masyarakat bisa menghargai produk-produk kayak tadi. Berarti lebih kepada internalnya strategi ya, pembangun strateginya bagaimana gitu. Keren sih. Dan kalau balik lagi, sebenarnya kalau yang saya sendiri ya, masalah masyarakat itu terhadap hutan sebenarnya apa sih? Masalah masyarakat terhadap hutan. Karena kan kadang-kadang mereka sendiri yang jadi pelakunya kan. Kayak contoh Kenapa sampai itu hutan, terjadi ya. kan? Masalah penebangan hutan. Iya. Itu kan sekarang banyak. Kadang-kadang kan ada istilah, waktu mau bikin kabung, Ya, kan kalau pameri kan capek nih. Kalau 2 hektar pameri capek, mending bakar jual. iya. Begitu tuh. Itu Kadang-kadang ada yang kayak begitu. iya. Itu sih memang di penerapan Lemang tuh ada yang kayak begitu. Berarti mungkin pembukaan lahan yang tidak proporsional atau asal-asalan begitu ya berarti. Kalau buka lahan di tanah-tanah yang rata, itu kan aman-aman tuh. Ya, kalau kamu buka lahan di lahan yang tinggi begini, kan mindsetnya kalau bakar kan lebih cepat gitu kan. Iya. Gitu. Mending kalau bakar terus ada kayak penanaman kembali kan. Tapi kan terkadang orang bakar kemudian melakukan pembangunan yang untuk kayak pabrik begitu. Oh iya. Jadi kan makin tambah polusi itu. Dan mau bakar pula bikin pabrik lagi Bikin rumah begitu. Hah? Bikin rumah. Bikin rumah. Kalau rumah mungkin masih fine aja kan, tapi kalau pabrik ini bikin industri Iya. pasti kan selalu gitu kan. Maksudnya Tapi jarang kayaknya, jarang. Maksudnya tidak Jarang. menyinggung, tidak menyinggung ini lah, yang di sono-sono lah. Bahaya nih. Tapi selama apa tadi namanya Mangentevo di sini ada berapakah ada sih yang direncanakan maksudnya tiap bulan berapa kali untuk sosialisasi ke masyarakat begitu ke orang-orang terkaitnya maksudnya berkaitan dengan hutan, apakah itu masyarakat sekitar nanti yang tinggal dekat hutan atau mungkin orang-orang yang punya bisnis yang berkaitan sama hutan, berapa kali? Nah, untuk sosialisasi kadang-kadang belum punya patokan saat ini ya. Karena memang kita kadang-kadang memang untuk jalankan sebuah proyek itu berdasarkan proyek bersama gitu kan. Proyek bersama. Jadi belum ditentukan waktunya. Paling memang untuk menginisiasi, untuk memberikan kita bertukar transaksi pengetahuan, kita sering ada webinar. Tapi untuk 1 bulan ini kita kemarin ada 4 kali turun lapangan. Targetnya sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus targetnya. Pelatihan dan workshop. Paling Maksudnya bagus sih kan, maksudnya bagus gitu kan. Katong sebagai anak muda kan tidak boleh dia saja begitu kan, bagus. Walaupun memang untuk saya memang walaupun sekarang dia belum terlalu tertata dengan rapi, tapi sebenarnya rencananya itu memang sudah kita sudah pasti kita laksanakan begitu kan, itu bagus diikhtiarkan lah. Jadi buat teman-teman bisa lah mendukung dari teman-teman terus untuk melaksanakan kegiatan yang ada. Teman-teman yang maksudnya punya jiwa sosial tinggi, kita ingin berkontribusi tapi bingung cari tempatnya. Nah, ini Mangentevo Forest. Iya, dan memang beta juga mencoba membuat wadah Mangentevo sebagai tempat kerja. Dong pernah dengan istilah green jobs kan belum? Belum. Green jobs. Green jobs ada sudah Pernah dengar kan? Jadi green jobs itu sekarang lagi
lagi apa ya, lagi dibicarakan nih, terutama teman-teman saya di Jawa. Ada juga teman saya yang sudah menjadi praktisi di Green Jobs, dia jalankan startup. Ada juga yang bikin Apa nama startup? ada banyak, Oh, World Forest, ada juga yang bank sampah, ada juga yang kayak sama juga kayak Bank Forest gitu kan. Jadi Jadi kalau satu kayak ada tuh namanya tuh sekolah apa? Sekolah hutan. ada. Ada. Jadi kayak bikin sekolah tuh tapi dia temannya tuh di hutan. Itu keren. Dia untuk kelasnya tuh mereka pakai rumah pohon. Tapi rumah pohon tuh dibikin sebos-bosnya kan. Ya, Oh. Paling itu sama. ada, di Bali. Kalau di Bali sih. Kalau di tempat lain mungkin kurang tahu ya. Paling green job saja apa tadi mungkin. nah, Green Jobs itu pekerjaan hijau ya, Nah, atau pekerjaan ramah lingkungan. Jadi sekarang ini pekerjaan itu banyak sebenarnya. Sampean-sampean juga ini termasuk pekerjaan ini sekarang. iya. Panggil saya bikin briefing konten itu juga bagian pekerjaan. Jadi kita tidak boleh menyempitkan kata kerja itu loh. Karena verb itu kalau di Pare kadang verb itu banyak gitu ya, verb itu banyak loh. Iya benar kan? Iya. Bagaimana boleh. Mister? Iya kan? Of course. Verb itu banyak, ada ordinary verb, auxiliary verb, banyak banget. Jadi katong saya bisa menyempitkan bahwa pekerjaan itu hanya yang 9 to 5, terus yang berseragam, yang pangkat, dan itu pekerjaan itu sekarang sudah meluas gitu loh. Bahkan yang duduk-duduk juga uang masuk, yang trading Bahkan sekarang yang tidak berseragam Iya. saja gajinya lebih besar daripada yang berseragam. Iya, gitu. Green job sini apa? Bikin tempe kan tempe kan juga green job kan. Apa itu? Yang Bikin gaji tempe. Enggak, Iya itu kan? bukan green jobs, itu gorengan. Maksudnya Itu bisnis gorengan. bikin pabrik tempe gitu kan. Maksudnya kan Oh, iya. basicnya alam. Heeh. Produknya berkelanjutan. Kan bagus juga kan. Itu kan apa itu sebenarnya masuk green job sih atau green job ini ada kriteria yang tersendiri? ada. Oh. Misal itu gimana? Wah, kalau Green Jobs ini ada banyak turunan ya, kayak pekerjaan ramah lingkungan. Mungkin kita bisa main di LSM, di NGO, terus juga kita bisa main di pemandu ekowisata. Pemandu ekowisata. Ada juga yang kayak Bank Samba. Kalau di Maluku ada Green Malukas. Itu juga bagian dari Green Jobs gitu loh. Ada namanya transaksi ekologi, sosial, dan ekonomi di situ. Dia memberdayakan dirinya dan masyarakat sekitar, juga lingkungan gitu loh. Jadi kalau menurut saya Green Jobs itu yang penting ada 3 unsur: people, profit, dan planet. Ekologi, sosial, dan ekonomi. Karena harus ada pertukaran tuh, pertukaran manfaat di ekonomi, ya, ekonomi, sosial masyarakat sekitar, dan juga lingkungan. Ya. Jadi Green Jobs itu unsurnya 3 tadi, dia harus saling berkesinambungan. Intinya dia kan tidak bersama tapi kan berpemberdayaan. Pemberdayaan, berkelanjutan, ya kan? Balik lagi ke masalah hutan. Kalau menurut saya secara sebagai maksudnya mengenai forest masalah hutan di Ambon sebenarnya apa sih? Kalau masalah hutan di Ambon ya, berdasarkan Atau Maluku lah. Maluku, Ya, di Ambon. oke, Ambon dulu bang. based on data ya, itu masih dampak deforestasi, perubahan hutan menjadi non hutan itu tidak terlalu signifikan. Biasanya yang signifikan itu kalau ada perusahaan di situ. Wah, ada lah daerah-daerah yang memang sungainya sudah turun, dan untuk restorasi lingkungan itu butuh waktu yang lama tuh. Dan yang kasihan masyarakat kan, yang kasihan masyarakat. Tapi sebenarnya kan tidak mustahil kan. Memang bisa tapi tidak apa? Prosesnya lama. Walaupun butuh waktu lama tapi sebenarnya tidak mustahil. Tidak mustahil. Kalau memang ada kemampuan. Cuma Dan memang ya. Dan memang kalau Maluku dan Indonesia ini, kalau kita berbicara data secara global, negara berkembang itu kerusakannya tidak sesignifikan yang ada di negara-negara maju gitu loh. Nah, yang rusak ini proyek-proyek karbon gitu loh. ya, Proyek-proyek karbon di mana perusahaan-perusahaan luar negeri itu mereka sudah merusak di sana nih. Mereka sudah merusak yang bagian mereka, dan mereka menjadikan kita tuh sebagai tempat cuci dosa begitu loh. ya, Jadi tangkap nggak? ya, Tangkap, ya, tangkap, ya. tangkap. Hah? Ya, Tangkap kan. ya, yang kemarin project ada ya Reka Muna sih kan, apa namanya tuh, yang menjual karbon kan, istilahnya kan. menjual Jadi karbon. mereka yang merusak lingkungan di sana, kita di sini yang disuruh jaga hutan gitu loh. Ya, berdasarkan peraturan internasional kan, perusahaan multinasional itu sudah melakukan apa, melakukan polusi sampai batas tertentu itu kan harus membayar perbuatannya lewat
dekarbonasi kan. Itu nanti ada proyek gitu. Satu sisi sebenarnya kalau membahasnya secara negara profit ekonomi kan ada kan bagian jadi bagian apa keuntungan ekonomi juga sendiri kan, tapi sisi lainnya memang kalau secara global kerusakan lingkungannya makin tidak terkontrol kalau ada pembenaran terhadap hal tersebut kan, misalnya seolah-olah kayak boleh melakukannya di sana dan bayar dosnya di sini gitu kan. Tapi balik lagi kalau di Ambon sendiri berarti masih minimal ya. Maluku gimana kalau secara Maluku? Kalau based on data yang saya pantau itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu Minimal. juga ya. Karena kalau perusahaan kayu juga di sini tidak banyak operasionalnya, dan tambang juga tidak sebanyak yang di Maluku Utara gitu. Jadi untuk Maluku sendiri bagi saya based on data ya tidak terlalu signifikan. Paling orang itu paling di pantai kali. Iya. Pantai sama sungai. Pantai dan sungai. Pantai dan sungai. Tapi kalau paling parahnya sebenarnya penyebab kerusakan terbesar itu apa? Yang jadi penyebab terbesarnya kerusakan hutan. Apakah dari masyarakat sekitar yang menebang hutan atau perusahaan atau siapa sebetulnya? Secara umum nih. Di Ambon sih, di Ambon. Oh di Ambon. Atau secara umum saja. Secara umum ya. Secara umum. Kalau di Maluku ini, oke, kalau di Maluku ini memang kalau di Maluku itu kasusnya apa ya, lebih ke arah konflik teritorial. Ini beta pengolahan ini, gitu kan? Oke. Yang buat tanam di sini. Terus negara masuk caplok ini wilayah negara gitu. Itu kebijakan masalah tanah. Iya, kadang-kadang memang itu. Terus kita juga diperhadapkan dengan SDM, dan pada kesimpulannya yang penting agar perusahaan itu bisa jalan lancar dan masyarakat bisa jalan lancar, perusahaannya mesti integritas dan masyarakatnya juga mesti berkualitas gitu loh. Karena saya jarang temui perusahaan-perusahaan yang memang mainnya di alam itu mereka punya kayak CSR gitu loh. Mereka punya kayak CSR atau bagian atau divisi yang fokusnya ke sosial masyarakat gitu loh. Kadang-kadang cuma dikasih uang gitu kan, kadang-kadang cuma dikasih uang, dan masyarakatnya juga kadang-kadang malak perusahaan, dan kadang-kadang ini yang menjadi problem ya. Nah disitulah katong berharap ada fungsi pemerintah sebagai penengah gitu kan. Itu kan masyarakat yang malah perusahaan itu kan itu di negeri lain, bukan di sini lah, tidak mungkin di sini kan, pasti di negeri lain dong, bukan itu di Wakanda. Ini Wakanda. Ya, tapi balik lagi, Aduh bahaya. sebenarnya kalau dilihat ya bahas ini mungkin masih keluar konteks tapi masih berkorelasi soal hutan dan air. Kalau secara pribadi karena kan gini, hutan dan air itu kan tidak bisa dipisahkan. Siap. Hutan sebagai media penyimpan air kan, dan air kan dia pasti dekat dengan hutan karena dia pasti siklusnya begitu. Iya. Siklusnya pasti begitu. Kalau kita bicara soal keberlanjutan air lagi, secara kalau signifikansi kerusakan hutan terhadap kerusakan air itu seberapa besar sih? Air minum ya, air yang minum. Itu sangat besar ya. Makanya memang pengukuhan status hutan kayak misal hutan lindung itu sangat penting, karena memang fungsi hutan lindung tadi untuk menjaga ketersediaan air ya, itu ya. Saya itu tidak habis bertanya-tanya, misalnya kalau masyarakat sudah banyak, apakah status hutan lindung itu tidak diperluaskan atau bagaimana? Karena pasti semakin banyak masyarakat akan habis kan produksi air, apalagi kalau tidak hujan dan sebagainya. Itu sangat besar. Dan memang kalau kita berbicara soal regulasi, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat itu kalau kita baca regulasi, secara regulasi itu sudah betul-betul diamankan itu. Bagaimana hutan dan air itu dia harus berdampingan. Ya, misal kalau di bagian penebangan nih, katong saya boleh tebang pohon itu 100 meter dari bibir sungai. Itu aturannya tuh. Bagaimana katong harus menjaga. Bagaimana aturan itu dia menghandle atau mengadvokasi ketersediaan air dan sebagainya. Mulai dari status hutan dan sebagainya itu sangat penting ya. Iya sih. Hutan dan air masih bisa apalagi hutan ini menyediakan oksigen, air ini yang kita butuhkan konsumsi kan, dan tidak ada orang di dunia yang tidak butuh air, gitu kan. Ada. Jadi Intinya kalau intinya kan terus saling berkesinambungan lah.
Iya. kan kalau kita tidak melestarikan hutan, maka tadi tidak akan kita tadi merasakan ada padanya air dan sebagainya. Nah sama juga kalau juga ini juga kalau kotor ya hutan juga sering bakal ini juga maunya tidak bakal tumbuh juga dengan baik kan. Kayak lagu sih, lagunya siapa tuh? Itu lagunya siapa yang mana? perempuan? Nadine Amiza kan? Yang mana? Itu yang laut dan hutan asik saling menyapa. Itu kan? Itu jelek juga sih. Aduh, bahaya Nadine Amiza ya. Intinya gitu lah, intinya hutan tuh tidak boleh terpisah dengan Kalau lagu alam kita tahu cuma region lagu apa? Lain Pulau Kelapa. Alam kamu bagaimana nih? Berarti nasionalis sekali ya? Apa? Rayon Pulau Kelapa bung kamu bagaimana? Liriknya? Ya. Yang tanah Iya, air. tanah air Indonesia itu keren sih. Itu Tapi yang salah. Yang paling keren itu kamu tahu sih? Indonesia Raya itu iya punya tiga stanza. Punya tiga stanza. Stanza kedua itu paling dalam soal alam. Paling dalam soal alam. Dong mendoakan tanah air, Iya, mendoakan alam. iya. Bahkan di lagu itu dia di bait bilang maknanya begini. Jaga tanahnya akan baik jiwanya. Gitu loh. Makanya Indonesia stanza kedua itu bukan kaleng-kaleng loh. Itu yang ketemu the founding father tuh dia baca bahwa ketemu negara ini kaya loh akan sumber daya alam gitu loh. Bahkan yang kasus 270 itu kan itu bukan rugi tunai Iya. uang semua, itu kerusakan ekologis. Ekologis ya. Bayangkan loh, ekologis itu bisa menghidupkan itu banyak manusia tuh loh kalau triliun itu ya, maksudnya kalau di reverse gitu kan. Iya, bayangkan. Itu bisa dibagi-bagi kayaknya seluruh penduduk Indonesia itu ada 270 juta perkiraannya. Perkiraan 220 juta. Berarti kalau ada 271 triliun, masing-masing punya 1 juta. Kira-kira kalau punya duit 270 triliun begitu, apa yang mau dibuat ya? Semua boleh apa? Itu dia kayaknya. Bingung juga sih kalau Boleh yang sih. sebanyak itu sih. Itu kayaknya kita beli apa? Kita beli teh kayaknya selama seumur hidup juga sih nggak bisa habis tehnya. Teh. Bisa mandi. Tehnya itu bisa mandi. Tapi balik lagi ke hutan. Sebenarnya potensial hutan Maluku itu sebenarnya seberapa besar sih Potensi maksudnya yang bisa bikin kantong kaya atau seberapa bisa gitu kan kita bahas soal kerusakan ekologi 270 kan kira-kira hutan Maluku itu bisa 270 juta sih. kita belum punya indikator untuk menghitung ya. Iya. Kita belum pernah analisis atau indikator untuk menghitung. Cuman memang yang selama kita pelajari, kita baca-baca, memang potensi hutan dan masyarakat sekitar itu sangat besar. Contohnya apa? Sasi Sasi ya. Iya. Sasi itu kan upaya untuk yang boleh ambil hasil alam dalam kurun waktu tertentu. Iya. Atau mau sih tutup sasi nih. Orang sih boleh ambil kelapa, sih boleh ambil pala, itu kan punya manfaat bagi masyarakat sekitar hutan. Makanya kita pendosen tuh bilang, "Potong kalau bicara soal pengelolaan hutan ini, saya usah jauh-jauh masyarakat modern. Masyarakat dulu-dulu ini ketemu orang tua itu paham mengenai upaya-upaya konservasi. Katong saja ini yang bikin hal pakai hasil usaha ini, begitu kan? Yes. Itu Iya. beda secara pribadi juga sebagai maksudnya yang belajar hukum kan sebagai mahasiswa hukum sasi itu keren sih konsep sasi itu sangat keren karena kan bicarakan keberlanjutan kan bicara supaya itu bisa digunakan terus dan itu keren sih konsep sasi itu karena melestarikan alam juga kan dan konsep yang maksudnya bahan pangan itu akhirnya bisa digunakan semaksimal mungkin karena tidak boleh digunakan yang dalam sebanyak-banyaknya maka pasti dimanfaatkan sebaik-baiknya kan. Betul. Sepakat. Tapi balik lagi kayak tadi seberapa potensial sebenarnya kita punya hutan Itu punya kehidupan hutan seberapa potensial sangat potensi. Tapi balik lagi, hutan itu dia apa ya? Katong harus pintar juga di situ. Sebagai masyarakat, katong harus teredukasi, katong harus pintar gitu. Sekarang pemerintah tuh sudah buka banyak program. Salah satunya perhutanan sosial. Bisa katong lewat skema pengajuan. Gitu. Katong misalnya abang punya lahan di abang atau di hutan 2 hektar, bisa tuh diajukan untuk perhutanan sosial. Dan itu bisa apa ya? Bisa win to win gitu loh. Katong bisa dapat manfaat juga dari situ. Pemerintah bantu, katong dapat manfaat, pemerintah dapat. Gitu. Lestari juga dapat. Jadi seberapa besar katong bisa menggunakan katong punya potensi ini untuk melihat hutan kembali. Makanya
Katong harus mengente, banyak-banyak mengente forest itu, banyak-banyakin. Iya. Karena kalau sing mengente katong sih akan tahu katong itu gimana kan, harus Betul-betul. banyak turun lapangan. Apalagi sekalian refreshing kan, hutan kan pasti indah kan, pasti tawaran keindahannya ada gitu-gitu. Jadi Masalahnya bukan masalah refreshingnya. Gimana mau refreshing coba kalau apa-apa mistis. Itu kan bahaya tuh. Dengan suara dikit, wih, suara apa tuh? Itu dengan dengar suara rumput, ih. Ini tradisi bahaya nih, setan nih. ya, Terjuga. Gimana mau refreshing kan kalau dikit-dikit mistis? ya Kan bahaya jadinya juga. orang-orang yang penakut saja, maksudnya orang-orang yang terlalu parno saja sih. Tapi teman-teman bayangkan bicara soal hutan tadi yang kalau mungkin kalau tidak sampai 271 T ya mungkin ya hutan kita nilainya, tapi beta rasa potensial Sampai, kayaknya sampai. Itu tuh tadi tuh dia bisa. iya lah, sangat besar men. 271 T dibandingkan hutan, kita lebih pilih hutan kayaknya. Masih punya hutan men, keren loh. Masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa mengklaim ini yang kita sumbangkan gitu. Dan beta rasa teman-teman yang maksudnya yang sekarang nonton ini sangat-sangat bersyukur harusnya sama hutan gitu kan, karena hutan menghidupkan potensi hutan itu sangat besar kan, kayak saya bisa tanam apa di situ, bisa ambil hasil alam yang bisa saya jual, itu sangat potensial saya rasa. Dan Artinya jika ada hutan maksudnya kalau hutannya masih bagus, masih terawat ya, mesti dijaga kan, jangan sampai ditebang sampai habis. iya, Karena kan kalau tidak ada hutan ya banyak yang hilang sih. Misalnya oksigen yang sehat hilang, iya, itu kan CO2 hilang. Banyak yang hilang tuh. pemakaman jadi lebih panas kan? Pemukiman juga jadi lebih teduh, bukan panas. Iya, Maksudnya jadi kalau teduh kan kalau memang ada hutan, kalau tidak ada kan lebih panas. iya pasti lebih panas. Tadi kan memang berapa jadi naik. Ya gitu mungkin ya. Mungkin ini kayaknya karena waktu juga ya, karena ini sudah Satu pertanyaan terakhir kayaknya. terakhir. Ini gabung sih. Rencana kedepannya kira-kira bagaimana untuk menginti forest, dan kira-kira ada rencana sih untuk kolaborasi sama LSM atau organisasi lain yang memang maksudnya satu visi gitu. Wah tentu ada. Memang dalam konteks fokus di perubahan iklim dan penanganan masalah yang ada di kota ini, katong yang bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu yang paling penting tuh. Partisipasi itu harus dalam bentuk kolaborasi, baik sesektor ataupun lintas sektor gitu ya. Apalagi di Maluku ini kan kepulauan. Katong boleh gengsi dong, orang hutan sama orang hutan aja yang harus kolaborasi. Biasanya katong juga kolaborasi dengan orang-orang dari kelautan lewat mangrove-nya dan sebagainya. Katong perlu kembangkan lagi gitu ya. Apalagi memang kalau satu prinsip yang beta pegang itu bahwa kerusakan yang ada ini kan orang-orang kan sering bilang tuh bahwa pemanasan global, climate change, penyebab kerusakan itu semuanya hoax gitu. Tapi katong jelas-jelas nih dalam agama itu kan udah bilang tuh zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat sayyidinas. Telah tampak kerusakan di muka bumi itu karena manusia. Itu sudah jelas itu. Dan dalam buku, ada satu buku yang kita baca, dia bilang kayak gini, bumi itu akan berjalan menuju kehancurannya sendiri gitu loh. Kehancurannya karena apa, itu yang kita pertanyakan gitu kan. Tentu yang ada dalam bumi itu sudah yang bikin dia berjalan menuju kehancurannya sendiri ya. Nah itu yang ditakutkan. Makanya kalau sering tuh khotbah itu sering bilang hablum minallah, hablum minanas. Terakhir tuh ada namanya hablum minalam. Jadi kalau alam itu dia rusak, itu tuh katanya juga akan sulit bersosial, bahkan sulit hidup. Iya. Sampai ibadah pun katanya juga akan resah tuh. Sehusu tuh. Iya kan? Nah, itu yang ditakutkan kan. Jadi urgensi banget teman-teman. Kalau misalnya katong tidak menjaga lingkungan sekitar, itu tidak menjaga hutan, tidak menjaga hutan ataupun laut di Maluku ini ya. Itu kalau rusak, wah itu sangat berdampak sekali ya, berdampak sekali bagi sendi-sendi kehidupan. Memang bukan sekarang. Kalau kita bilang memang bukan sekarang, nanti tunggu rasa nanti. 2 tahun 5 tahun kan. Jadi teman-teman kalau sekarang mungkin yang masih belum tertarik, coba deh cek-cek hutan di sekitar Katong mungkin kan, karena bukan cuma untuk pelestarian dan kenyamanan, tapi siapa tahu dari hutan bisa menghidupkan Katong, bisa punya manfaat lebih gitu, dan sejarah sudah mengatakan bahwa kolaborasi antara manusia dan alam itu kolaborasi yang sangat sempurna.
Benar-benar. Yang ingat saya tentang lagunya di Indonesia ya. Laut. Oke, mungkin buat yang pengen kepo Instagram dari Mang Ente Forest mungkin bisa Ya, Follow di ya. apa tuh Nama di nama Instagramnya? nama Instagramnya Ente apa? Forest. Mangente Forest. Mangente Forest. Ya. Mangente Forest. Saya bisa mana nih atau bikin YouTube lah ya, insya Allah ke depan nih. Ya, Mangente Forest teman-teman. Dan YouTube-nya juga nanti ya menyusul. Masih TikTok rencana. belum dekat. Akun pribadi deh ada nggak? Mungkin teman-teman yang mau kenal secara pribadi mungkin ada kan ya. Lihat ini kan ganteng kan? Follow. Ya, apa namanya mungkin? _timur. Oke. Siap. Biaki _timur. Timur. ya. Ya jadi teman-teman yang mau kepo Mangente Forest dan mau siapa tahu berminat Mangente Forest di Instagram Mangente Mangente Forest. Forest. Kalau pengen apa kepoin Instagramnya yang kita Mangente Forest ini bisa Kontennya ya. Bakom_timur. Dan @bakom_timur. Timur. Siap. Kalau mau Thank you. kepoin Genya Sani juga bisa. Mending jangan. Ya. Iya. Oke, Ya. Itu mungkin terakhir. Ya. ada kalimat terakhir. Terakhir. Bukan kalimat terakhir, mesti ada. Jadi beta senang dan Bro punya langkah-langkah kecil Iya. memisahkan sampah organik dan Iya. anorganik. Ya. Ini mungkin sebagai closing statement dari beta ambil kata-kata dari Ibu Menteri KHLK, Ibu Siti Nurbaya, dia bilang kayak begini. Ketung sebagai manusia tuh harus merayakan hal-hal kecil. Ya. Ketung harus merayakan hal-hal yang ketung lakukan tuh meskipun dia kecil. Iya, iya. Itu tuh dia akan berdampak baik. Dan ketung juga harus merayakan, harus bahagia dengan kesusahan-kesusahan kecil. Iya. Iya, insya Allah. Ini kita kan ikut ada LSM juga agenda. Wah, kata-katanya tuh motivasi banget tuh, asli. Jadi teman-teman dengar closing statement ini sangat keren tadi bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan itu pasti punya dampaknya dan syukurilah dan setiap kesusahan yang kita rasakan mau kecil maupun besar pasti ada manfaatnya dan hikmahnya. Amin. Ya, ya teman-teman Oke. itu dari Mungkin nasibnya. kami Tongkrongan Halal bersama Bakum dari Mangente Forest.